Pokoknya kalau sesuatu yang belum selesai itu diganti, biasanya kalah 5-1. Indonesia will win. Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas. It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Miliano Jonathans OTW Indonesia untuk jalani proses naturalisasi sebagai WNI. Winger FC Utrecht Miliano Jonathans on the way, OTW, Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Ayah Miliano Jonathans, Deco Jonathans, mengunggah foto bersama sang anak dan istri di akun Instagramnya Deco_Jonathans. Ditengarai foto itu diambil di salah satu bandara yang berada di Belanda. Beberapa jam berselang, Deco Jonathans kembali mengunggah foto di stories Instagramnya. Dalam foto terbarunya itu, ia berada di dalam pesawat yang ada di Dubai, Uni Emirat Arab, dan menuju Jakarta, Indonesia. Namun, belum diketahui secara pasti apakah Miliano Jonathans ikut bersama Deco Jonathans atau tidak. Jika iya, ada potensi Miliano Jonathans diperkenalkan PSSI sebagai calon pemain naturalisasi selanjutnya. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa Miliano Jonathans masuk radar PSSI. Dalam wawancara terbaru dengan media Belanda, Miliano Jonathans mengaku sudah didekati PSSI sejak 4 tahun lalu atau di usia 16 tahun. Namun, usaha PSSI belum kunjung membuahkan hasil hingga kini. Mereka, PSSI, menginginkan saya. Saat itu saya bersama Timnas U18 Belanda. Jadi, saya belum mau menentukan pilihan, kata Miliano Jonathans, mengutip dari Voetbal Primeur pada 26 Februari 2025. Jalannya juga cukup jauh. Namun, belum lama ini mereka, PSSI, mengetuk pintu saya lagi. Saya belum akan membuat pilihan. Saya akan membiarkannya datang kepada saya, lanjut pemain yang sempat mencetak 11 gol dari 19 laga bersama Vitesse Arnhem di Liga 2 Belanda 2024 hingga 2025 ini. Timnas Indonesia beruntung jika dapatkan Miliano Jonathans. Satu yang pasti, jika Miliano Jonathans bisa didatangkan, betapa beruntungnya Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 atau 4-3-3 racikan Patrick Kluivert, Miliano Jonathans dapat diandalkan sebagai winger kanan. Dalam pola ini, Miliano Jonathans bisa membentuk trio mematikan bersama Ula Romeni, penyerang tengah, dan Ragnar Oratmangoen, winger kiri. Jika benar diproses dalam waktu dekat, Miliano Jonathans paling cepat bisa memperkuat Timnas Indonesia pada Juni 2025. Di Juni 2025, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial di matchday 9 dan 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja menjamu Cina, 5 Juni 2025, dan tandang ke markas Jepang, 10 Juni 2025. Di balik gemerlap dunia sepak bola Indonesia, sebuah babak baru tengah ditulis. Setelah sukses menaturalisasi 3 pemain bertalenta, Emil Audero, Dean James, Joe Pelupesi, yang kini tidak hanya membela timnas tetapi juga bertransformasi menjadi agen inspiratif bagi PSSI. Momentum perubahan semakin menggema. Para pemain tersebut telah menunjukkan bahwa kehadiran talenta asal Eropa yang memiliki darah Indonesia bisa menjadi titik tolak kebangkitan sepak bola tanah air.
Mereka telah membuka jalan dan menjadi contoh nyata bahwa strategi naturalisasi dapat menggabungkan pengalaman internasional dengan semangat lokal. Kini, PSSI mengayunkan langkah lebih jauh dengan mengincar sosok Tristan Goijer, bek kanan kelahiran Rotterdam yang tengah mencuri perhatian di kancah Eropa bersama PEC Zwolle, klub yang meminjamkan jasanya dari Ajax Amsterdam. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari ibunya yang berasal dari Maluku, Goijer membawa harapan dan potensi luar biasa untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kecepatan, ketangguhan, dan kecerdasan dalam membaca permainan adalah modal utama yang diyakini dapat menjadikan dirinya pemain kunci dalam membawa Garuda bersaing di level internasional. Transformasi ini bukan sekadar soal penambahan pemain, melainkan simbol dari visi jauh ke depan PSSI dalam membangun skuad nasional yang kompetitif. Para agen naturalisasi seperti Audero, James, dan Reijers kini berperan ganda, sebagai pemain yang memberikan kontribusi maksimal di lapangan, dan sebagai mentor yang mengajak serta mendampingi talenta muda berbakat untuk bergabung dan mengharumkan nama Indonesia. Mereka aktif menyebarkan semangat, berbagi pengalaman, dan membuka peluang bagi generasi berikutnya yang memiliki mimpi besar untuk bermain di tim nasional. Langkah strategis ini mencerminkan tekad PSSI untuk menggabungkan gaya bermain modern ala Eropa dengan semangat juang dan kehangatan khas Indonesia. Dengan hadirnya Tristan Goijer, diharapkan akan terwujud sinergi ideal antara pemain-pemain berpengalaman dengan potensi yang masih berkembang dari tanah air. Perpaduan ini diyakini mampu menciptakan lini pertahanan yang solid sekaligus menambah dinamika tim, sehingga timnas Indonesia dapat tampil lebih maksimal di setiap laga internasional. Lebih dari sekadar perekrutan, inisiatif ini merupakan cerminan komitmen untuk membuka jalan bagi ribuan pemain muda di seluruh Nusantara. PSSI tidak hanya berfokus pada pencarian kualitas, tetapi juga mengedepankan semangat persatuan dan kerja keras. Para agen naturalisasi telah membuktikan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, mimpi untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia bukanlah hal yang mustahil. Era baru sepak bola Indonesia telah tiba. Mari sambut kehadiran Tristan Goijer bersama para agen PSSI yang telah membuka jalan bagi transformasi ini. Bersama, mereka mengukir sejarah baru yang penuh inspirasi, menunjukkan bahwa setiap langkah di lapangan adalah bukti nyata dari kerja keras, kolaborasi, dan kebanggaan sebagai bangsa. Jairo Riedewald, pemain yang kini memperkuat Royal Antwerp FC di Liga Belgia, menjadi kandidat terbaru untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI kabarnya tengah mendekati pemain berusia 28 tahun tersebut untuk dinaturalisasi sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad Garuda menjelang sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam konferensi pers, mengungkapkan bahwa proses naturalisasi Ula Romeni sudah berada di tahap yang lebih maju. Kita juga sedang meng-approach Jairo Riedewald untuk gabung juga ke tim nasional. Sementara itu, pendekatan terhadap Jairo Riedewald masih berlangsung. Meskipun begitu, belum ada kepastian apakah Jairo akan bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan Maret, saat Indonesia dijadwalkan bertandang ke Australia. Jairo Riedewald memiliki kemampuan bermain di berbagai posisi, termasuk gelandang bertahan, bek kiri, dan bek tengah. Karir profesionalnya dimulai di Ajax Amsterdam, sebelum akhirnya ia bermain di Crystal Palace di Premier League dan kini bermain untuk Royal Antwerp FC di Belgia. Sepanjang karirnya, Jairo telah tampil untuk beberapa klub besar Eropa dan memiliki pengalaman bermain di level tinggi. Riedewald lahir di Haarlem, Belanda, pada 9 September 1996. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi SV Overbos sebelum bergabung dengan Akademi Ajax Amsterdam pada usia 11 tahun. Setelah menimba ilmu di berbagai tim kelompok umur Ajax, ia debut bersama Jong Ajax pada 2013 dan kemudian mendapatkan kontrak profesional. Pada tahun 2013, ia dipanggil untuk bergabung dengan skuad utama Ajax Amsterdam, meskipun debut pertamanya baru terjadi pada 2014. Karirnya di Ajax tergolong sukses, dengan total 93 penampilan di semua kompetisi dan kontribusi 3 gol serta 3 assist.
Jairo Riedewald memiliki peluang untuk memilih membela 3 tim nasional, Belanda, Indonesia, dan Suriname. Meski pernah bermain untuk timnas Belanda U19, Riedewald belum mendapatkan panggilan dari timnas senior Belanda dalam beberapa tahun terakhir, yang membuatnya semakin tertarik untuk membela timnas. Erick Thohir maklum dengan pilihan Elkan Bagot, jangan dihakimi, bukan tidak mungkin jadi masa depan kita. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, memaklumi pilihan Elkan Bagot. Bek berusia 22 tahun itu ingin fokus bersama Blackpool FC alih-alih timnas Indonesia. Erick Thohir menyatakan bahwa pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, juga memahami sikap Bagot, apalagi skuad Garuda juga punya stok bek yang menumpuk. Timnas Indonesia telah memiliki Jai Idzes, Mes Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Amat, Muhammad Ferrari, sampai Kevin Dix yang juga bisa bermain sebagai bek tengah. Coach Patrick sih terbuka saja. Dia tidak ada pikiran apa-apa, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Bagot memprioritaskan untuk tetap bertahan dengan Blackpool FC saat timnas Indonesia bakal mengarungi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Banyak pemain yang bagus juga di center back kita. Ada Mes Hilgers, ada Rizky Ridho, ada Jai Idzes, masih ada Jordi Amat, kata Erick Thohir. Kita coba Muhammad Ferrari juga. Kelvin Verdong bisa main ke center back agak kiri. Kevin Dix bisa juga center back agak kanan, jadi opsi-opsi itu ada. Lanjutnya, Ian Maatsen dan Pascal Struwijk siap perkuat timnas Indonesia jika skuad Garuda menang lawan Australia dan Bahrain bulan ini? Tak bisa dipungkiri, PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Langkah ini diambil sebagai langkah akselerasi peningkatan kualitas timnas Indonesia secara instan. Untuk jangka panjangnya, ada banyak program yang dilakukan PSSI seperti pembinaan usia dini dan perbaikan kualitas kompetisi profesional. Sejauh ini, pemain-pemain keturunan yang diyakinkan PSSI era Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia masuk kategori top. Beberapa di antaranya Jai Idzes, Tom Haye, Kelvin Verdong, Mes Hilgers, Kevin Dix hingga yang terbaru Emil Audero. Meski begitu, nama-nama di atas bukanlah yang terakhir didatangkan PSSI. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert bahkan sudah ditugaskan PSSI untuk mendatangkan pemain keturunan berkualitas. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita, Indonesia, kata anggota Exco PSSI. Arya Sinulinga kepada awak media. Jadi, nanti dia, pelatih, juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah selama ini kan kita tahu Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang lobi kemana-mana, dengan timnya lobi kemana-mana, lanjut Arya Sinulinga. Dari sekian pemain keturunan yang bisa masuk radar PSSI, Ian Maatsen dan Pascal Struwijk bisa dimasukkan daftar prioritas. Ian Maatsen saat ini bermain untuk klub Premier League, Aston Villa. Pemain yang mencetak 1 assist dari 32 laga bersama Aston Villa musim ini, memiliki harga pasaran 32 juta euro atau sekira 574 miliar rupiah. Pemain yang membantu Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions 2023 hingga 2024 ini dapat diandalkan sebagai fullback kiri dan winger kiri timnas Indonesia. Pascal Struwijk siap bela timnas Indonesia? Bagaimana dengan Pascal Struwijk? Bek 25 tahun yang memiliki harga pasaran 15 juta euro ini memperkuat klub Liga 2 Inggris, Leeds United. Pascal Struwijk yang memiliki tinggi badan 190 cm ini masuk kategori bek produktif. Dari 34 pertandingan bersama Leeds United musim ini, Pascal Struwijk mengemas 5 gol. Petinggi media Belanda Voetbal Premier, Denny van Laar sempat mengatakan Pascal Struwijk tersedia membela timnas Indonesia. Apakah ini pertanda Pascal Struwijk akan memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat? Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struwijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar melihat tingginya level Ian Maatsen dan Pascal Struwijk. Keduanya disinyalir baru mau membela timnas Indonesia jika semakin dekat lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI dilaporkan tengah menjajaki pemain Lille berdarah Ambon, Mitchell Bakker, untuk dinaturalisasi jadi warga negara Indonesia, WNI. Coach Patrick bergabung
salah satu pemain yang respon yaitu Janorin World. Kabar tersebut diungkap media Belanda, ET, yang dimuat pada Sabtu malam waktu setempat. Asosiasi Sepak Bola Indonesia tengah berupaya untuk menggaet Mitchell Bakker. Bek 24 tahun yang bermain di Liga Champions bersama Lille itu memiliki darah Indonesia. Kakeknya lahir di Maluku, tulis ET. Sama dengan sederet pemain naturalisasi lainnya, Bakker adalah pemain keturunan Indonesia. Darah Indonesia diturunkan sang kakek yang lahir di Maluku. Mitchell Bakker disebut menyadari ketertarikan PSSI, namun pemain jebolan Ajax Amsterdam itu belum memberikan jawaban pasti. Babak baru timnas Indonesia dimulai. Tim berlogo Garuda dinahodai satu di antara legenda sepak bola Belanda, Patrick Kluivert, yang menggantikan posisi Shin Tae-yong. Patrick Kluivert punya rekam jejak mentereng ketika masih aktif sebagai pemain. Ia bermain untuk klub sekelas Ajax, AC Milan, Barcelona, hingga Valencia. Kebintangannya itu diharapkan bisa menular untuk perjalanan timnas Indonesia. Berikut ini deretan pemain diaspora yang bisa saja membela timnas Indonesia setelah kedatangan Patrick Kluivert. Dalam daftar ini adalah Miliano Jonathans. Gelandang serang berusia 20 tahun, yang baru saja pindah dari Vitesse ke FC Utrecht pada Januari 2025. Ia menjadi satu di antara pemain potensial yang masuk radar naturalisasi timnas Indonesia, setelah penampilannya di Vitesse. Oktober lalu, Miliano Jonathans buka-bukaan dengan ESPN Belanda. Ia mengaku sudah menjalin interaksi dengan pelatih timnas Indonesia ketika itu, Shin Tae-yong. Miliano Jonathans menjadi pemain diaspora yang bisa masuk radar untuk dinaturalisasi timnas Indonesia karena memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Ayah Miliano Jonathans berasal dari kota Depok. Konon, dulu keluarganya tinggal di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, dekat Stasiun Depok atau yang lebih populer dengan Stasiun Depok Lama. Miliano Jonathans diyakini adalah keturunan marga Jonathans, satu dari 12 marga Belanda di Depok. Setelah timnas Indonesia kini dilatih Patrick Kluivert, diprediksi membuat perjalanan Jonathans bergabung ke skuad Garuda akan makin mulus. PSSI terus memburu pemain-pemain keturunan bertalenta dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Belanda. Satu nama yang masuk radar adalah Miljan Manhoef, pemain yang saat ini bermain di Liga Inggris bareng Stoke City di pentas Championship musim 2024-2025. Miljan Manhoef merupakan pemain muda berdarah Indonesia Suriname Belanda dari pihak ibunya. Miljan Manhoef piawai bermain di posisi gelandang serang, striker hingga winger, posisi yang sangat dibutuhkan oleh Patrick Kluivert. Di Stoke City yang berkiprah di kompetisi kasta kedua Liga Inggris musim 2024-2025, Miljan Manhoef telah bermain 20 kali, mencetak 3 gol, dan 3 assist. Jairo Riedewald akan dinaturalisasi secepat mungkin. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert menyatakan pemain berdarah Indonesia Jairo Riedewald akan dinaturalisasi secepat mungkin. Riedewald merupakan pemain yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan juga bek tengah. Saat ini, pemain berusia 28 tahun itu memperkuat klub Belgia, Royal Antwerp. Untuk nama-nama selanjutnya, saya tidak tahu. Silakan tanya Pak Ketua, PSSI. Tapi saya bisa beritahu satu nama yaitu Jairo Riedewald yang akan dinaturalisasi secepat mungkin, kata Kluivert di Jakarta, Minggu 12 Januari. I could say one name perhaps, it's Jairo Riedewald. Speaking with him, and we're trying to get him naturalized. Pelatih asal Belanda itu menyatakan bakal ada nama-nama lainnya setelah Jairo Riedewald. Namun ia belum bisa memberi informasi lebih lanjut. Bisa saja, pemain naturalisasi selanjutnya lebih banyak, katanya. Kendati menyebut bakal ada pemain naturalisasi tambahan, Kluivert menegaskan tidak akan membeda-bedakan latar belakang pemain untuk membela timnas Indonesia. Kami ingin punya tujuan yang sama, pemain diaspora atau lokal harus bermain sebagai satu tim. Semua pemain, diaspora atau lokal, bisa jadi jantung di dalam tim.
Siapapun adalah bagian penting di dalam tim ini, ucapnya. Patrick Kluivert sendiri telah secara resmi diperkenalkan ke publik lewat konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta. Jairo Riedewald ramai diberitakan menjadi salah satu nama berikut yang bakal membela timnas Indonesia bersama dengan penyerang Oxford United, Ula Romeni. Riedewald adalah bek yang juga bisa bermain sebagai gelandang. Ia pernah memperkuat kubu Premier League bersama Crystal Palace antara 2017 dan 2024. Saya bisa menyebutkan satu nama, mungkin itu Jairo Riedewald. Saya sudah berbicara dengan dia, ujar Patrick Kluivert di konferensi pers pada akhir pekan tersebut. Kami mencoba untuk menaturalisasinya secepat mungkin, ucap mantan pemain Ajax dan Barcelona ini. Patrick Kluivert juga menegaskan bahwa Jairo Riedewald hanya salah satu pemain yang dia dekati, dan kemungkinan akan ada lebih banyak yang bisa dinaturalisasi. Dia adalah salah satunya. Bisa jadi lebih banyak lagi, ya, kata Patrick Kluivert. And I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Jairo Riedewald lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Pemain berusia 28 tahun ini serba bisa, mampu merumput sebagai gelandang bertahan, bek tengah, atau bek kiri. Karir Riedewald dimulai di Akademi Muda Ajax Amsterdam, di mana ia melakukan debut seniornya pada tahun 2013. Setelah 4 musim bersama Ajax, ia pindah ke Crystal Palace pada 2017, di mana ia bermain selama 7 tahun sebelum pindah ke Royal Antwerp di Liga Pro Belgia pada tahun 2024. Jairo Riedewald memiliki keturunan Indonesia melalui neneknya yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Pada press conference yang diadakan pada tanggal 6 Januari 2025 lalu, Ketum PSSI bersama Exco PSSI telah mengumumkan rencana mereka untuk masa depan sepak bola Indonesia. Mulai dari membahas tentang status kepelatihan Shin Tae-yong yang diberhentikan menjadi pelatih timnas Indonesia, dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Hingga membahas nasib beberapa pemain diaspora yang sedang diproses PSSI untuk dinaturalisasi. Di antaranya adalah Ula Romeni dan juga Jairo Riedewald. Erik juga sempat ditanyakan perihal Mitchell Bakker, seorang pemain bek yang kini bermain untuk klub Los Lille. Di mana Erick Thohir mengungkapkan bahwa naturalisasi Mitchell Bakker kini masih cukup sulit untuk diproses. Itu. Bakker kan? Ya. Maunya sih mau, bagus, tingginya 189, bisa main midfielder juga. Hal ini disebabkan akibat darah Mitchell yang masih belum diketahui apakah benar-benar memiliki keturunan Indonesia atau tidak. Namun, baru-baru ini telah dikonfirmasi bahwa pemain yang lahir di Belanda ini memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ibunya, di mana kakeknya lahir di Maluku. Oleh karena itu, dengan sudah dikonfirmasinya perihal darah tanah air ini, apakah PSSI akan segera memproses naturalisasi Mitchell Bakker? Untuk sekarang, PSSI memang masih belum mengatakan apapun soal Mitchell. Namun jika dilihat dari atas kertas, naturalisasi Mitchell bisa terbilang cukup disia-siakan, mengingat timnas Indonesia sendiri kini sudah memiliki banyak pemain lini belakang. Namun, pada akhirnya semua ini kembali pada keputusan PSSI dan Patrick Kluivert selaku pelatih, untuk melakukan naturalisasi atau tidak.